Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Semoga adik-adik sekalian sehat selalu dan tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang bab 7 hukum Newton. Kita akan awali dari konsep-konsep dasarnya. Namun sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu: 1. Melakukan pengamatan berdasarkan hukum 1 Newton. 2. Menggambarkan diagram gaya-gaya pada suatu benda. 3. Menerapkan hukum 1 Newton dalam kehidupan nyata. Yang keempat, menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan pada gerak lurus. Yang kelima, menerapkan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mendeskripsikan gaya gesek dan penerapannya dalam kehidupan. Baik, kita akan awali dari hukum-hukum Newton tentang gerak. Bicara tentang Newton, ini adalah ilmuwan Inggris ya, yang lahir di tahun 1642. Beliau mengemukakan 3 hukum yang sangat dasar sekali terkait dengan mekanika klasik, yakni hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Dan ini menjadi fundamental dalam mekanika gerak. Kita akan lihat hukum 1 Newton. Sifat yang dimiliki benda dalam mempertahankan keadaan awalnya disebut sebagai sifat lembam atau inert ya. Nah, contoh misalnya gambar ini, seorang penumpang berdiri, kemudian secara tiba-tiba kecepatan mobil ditambah, dan untuk mempertahankan keadaannya maka penumpang tersebut akan bergerak ke belakang. Begitu juga ketika mobil melaju dan kemudian secara tiba-tiba mobil diperlambat, maka secara otomatis orang tersebut akan bergerak ke depan untuk mempertahankan keadaannya. Ini yang kita sebut sebagai sifat lembam atau inert. Sifat ini dinyatakan oleh Newton sebagai hukum 1 Newton, yang secara sederhana dituliskan bahwa sigma F sama dengan 0. Sigma F artinya di sini bahwa resultan. Bisa saja gaya yang bekerja pada benda lebih dari 1, namun sepanjang jumlahnya 0, artinya saling berlawanan ya, sehingga saling mengurangi, maka benda akan tetap diam. Dalam hal ini, penerapan hukum 1 Newton ini, maka benda mungkin diam, itu ya, jika resultan gaya yang dialami sama dengan 0, atau yang kedua mungkin bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, lalu yang kedua, hukum 2 Newton. Percepatan gerak yang dialami benda, dalam hal ini A, selalu berbanding lurus terhadap resultan gaya yang bekerja atau sigma F pada benda, dan berbanding terbalik terhadap massa benda. Semakin besar gayanya, maka semakin besar percepatannya, dan semakin besar massanya, semakin lambat percepatannya. Secara sederhana, hukum 2 Newton ini dapat kita tuliskan bahwa A sama dengan F per M. Namun populernya ini lebih dikenal F sama dengan M dikali A ya. Dalam hal ini A adalah percepatan satuan meter per sekon kuadrat, F adalah gaya satuan Newton, dan M adalah massa kilogram. Nah, ilustrasi percobaan ini adalah dengan menggunakan troli seperti ini. Jadi sebuah troli bermassa M dihubungkan dengan ticker timer, lalu kemudian sebagai gaya penggeraknya dibuat beban yang digantung. Nah, kemudian untuk membuat benda bergerak, gayanya adalah gaya berat. Beban ini kemudian massanya kita tambah untuk melihat pengaruh dari penambahan massa terhadap percepatan benda, yang nanti bisa kita lihat melalui ketukan yang ada di ticker timer. Nah, dengan penambahan beban maka kita dapatkan hasil percobaannya seperti ini. Ini adalah hasil ketukan dari ticker timer. Dengan penambahan beban, nampak di sini polanya semakin jauh jaraknya. Artinya di sini semakin besar percepatannya ya. Inilah percobaan hukum 2 Newton. Dengan demikian dapat kita simpulkan, dengan memperbesar gaya maka akan memperbesar percepatannya. Itu nanti kita akan aplikasikan. Lalu yang ketiga, hukum 3 Newton ya.
Apabila sebuah benda A mengerjakan gaya atau aksi pada benda B, maka benda B mengerjakan gaya reaksi pada benda A yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Kira-kira inilah bunyi dari hukum 3 Newton. Nah, misalnya seperti ini, seseorang mendorong tembok, maka dalam hal ini aksinya adalah gaya dorongnya, reaksinya muncul dari tembok. Demikian juga kalau kita mau lihat di telapak kakinya, maka dorongan telapak kaki terhadap lantai sebagai aksi dan reaksinya adalah gaya yang muncul dari lantai. Nah, dengan menggunakan ilustrasi ini, maka secara sederhana dapat kita tuliskan bahwa F aksi sama dengan min F reaksi, itu ya. Lalu yang berikut kita akan lanjutkan ke jenis-jenis gaya. Gaya-gaya apa saja yang ada dalam kehidupan? Nah, di dalam kehidupan gaya itu banyak sekali, ya. Begitu juga di dalam fisika. Kita di sini akan membahas tentang gaya-gaya yang ada kaitannya dengan mekanika klasik, yang ada kaitannya dengan gerak benda saja. Ya, namun kita akan lihat secara umum dulu. Ya, yang pertama adalah gaya berat, kemudian ada gaya normal juga, gaya gesek, gaya tegangan tali, juga nanti kita akan pergunakan gaya dorong atau gaya tarik. Ini berarti gaya yang berasal dari luar, gaya gravitasi, ya, gaya listrik dan gaya magnet. Ini beberapa contoh gaya. Yang mau kita bahas di sini adalah gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya tegangan tali. Kita akan mulai dari gaya berat. Gaya berat disimbolkan dengan W kecil. Semua benda memiliki gaya berat. Misalnya ini adalah seekor semut mengangkat potongan cabang kayu. Nah, dalam hal ini, ya, potongan cabang kayu ini memiliki gaya berat, yaitu W, yang besarnya itu adalah M dikali G. Nah, di sini gaya berat W adalah gaya yang disebabkan percepatan gravitasi yang dialami benda. Jadi sebenarnya ini ada kaitannya dengan hukum 2 Newton, namun percepatannya, ya, diganti dengan percepatan gravitasi karena ini adalah pengaruh dari gravitasi. Oleh karena itu, A kita ganti dengan G, percepatan gravitasi, ya. Gaya berat benda dengan massa M yang berada di sebuah tempat dengan percepatan gravitasi G, misalnya sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, atau boleh juga nanti 10, dapat kita tentukan dengan W sama dengan M dikali G. Nah, dalam hal ini, gaya berat benda itu adalah bergantung pada massa dan percepatan gravitasi di tempat tersebut. Lalu gaya normal, ya, kita akan kenal dengan N. Nah, perhatikan sebuah buku yang terletak di meja ini, maka buku ini akan memberikan gaya berat ke meja, ya. Dengan adanya ini, maka muncullah reaksi dari meja, yakni gaya yang berarah ke atas. Gaya yang berarah ke atas itulah yang kita sebut sebagai gaya kontak, yakni gaya normal. Gaya normal adalah gaya kontak yang muncul dari benda karena gaya yang diterimanya. Ya, jadi buku tadi menerima gaya W, maka muncul gaya kontak N yang arahnya berlawanan. Dalam gambar, besar gaya normal sama dengan gaya berat. Namun, gaya normal bisa lebih besar jika gaya yang diterimanya juga lebih besar. Jadi, bisa saja gaya yang bekerja pada meja ditambahi, maka nanti gaya normalnya juga bertambah. Ini adalah gaya normal. Nah, dalam hal ini, N sama dengan W. Dan garis gayanya, kalau gaya berat itu diambil dari tengah bukunya, gaya normal itu adalah dari permukaan mejanya. Dalam hal ini, N sama dengan W sama dengan M dikali G. Itu gaya normal. Nanti kita akan banyak pergunakan ini di penerapan hukum Newton. Yang ketiga adalah gaya tegangan tali, kita simbolkan dengan T. Misalkan ini adalah sebuah benda bermassa M lalu digantung dengan T. Nah, gaya yang ada di sini pertama adalah gaya berat W, ya, sama dengan mg. Sebagai reaksi adanya gaya berat, maka tali akan tegang dan muncullah tegangan tali yang arahnya ke atas, kita sebut sebagai T. Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada tali karena pengaruh gaya yang lain, ya. Ini kebetulan kita ambil contohnya di bidang vertikal, dan di bidang horizontal juga nanti akan ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali pada gambar di samping sama dengan gaya berat W, sehingga dalam hal ini bisa kita tuliskan T sama dengan W sama dengan mg. Ya, arahnya berlawanan. Lalu yang keempat adalah gaya gesek, kita simbolkan dengan F.
Ya, kita coba kupas konsep-konsep dasar dulu. Gaya gesek adalah gaya yang muncul karena dua benda saling bergesekan atau bersentuhan. Besarnya gaya gesek ini bergantung pada tingkat kelicinan atau kekasaran permukaan benda yang biasanya dinyatakan dengan koefisien gesekan atau mu, ya. Jadi besar atau tingkat kelicinan kekasaran permukaan benda itu nanti kita tandai dengan besar mu-nya. Gaya gesek yang terjadi pada saat benda masih diam atau tepat akan bergerak kita sebut sebagai gaya gesek statis. Jadi di sini catatannya adalah masih diam atau tepat akan bergerak. Arti tepat akan bergerak, belum bergerak. Ya, ini misalnya adalah sebuah benda bermassa m berada pada bidang kasar, kemudian kita tarik dengan gaya F, maka akan muncul gaya gesek yang arahnya berlawanan seperti ini. Dan selain kedua gaya ini, pada benda dan lantai juga bekerja gaya berat dari benda dan gaya normal yang muncul dari lantai akibat gaya berat. Nih, sehingga dari sini besar gaya gesek yang muncul pada lantai adalah mu s kali n, ya. N di sini kalau kamu perhatikan gambar adalah m kali g, sehingga gaya geseknya dapat kita tuliskan mu s kali mg. Inilah gaya gesek yang terjadi pada benda yang masih diam atau tepat akan bergerak. Lalu gaya gesek yang terjadi pada saat benda telah bergerak kita sebut dengan gaya gesek kinetik. Kita tulis dengan FK. Jadi ini berbeda, ya. Gaya gesek kinetik lebih kecil daripada gaya gesek diam. Artinya ketika benda sudah mulai bergerak, kita tidak perlu memberikan gaya yang lebih besar dibandingkan ketika kita menarik benda awalnya dari diam. Gaya gesek kinetis kita tentukan dengan mu k dikali n, ya. N-nya tadi sama m dikali g, maka dalam hal ini gaya geseknya dapat kita tentukan dengan mu k kali mg. Dengan mu s adalah koefisien gesekan statis, mu k adalah koefisien gesekan kinetis, ya. Nah, karakteristik besar gaya geseknya bisa kita ilustrasikan dengan gambar ini. Jadi di bagian region static region itu nampak bahwa ketika kita memberikan gaya, maka gaya itu akan memperbesar gaya gesek sampai nanti gaya gesek sama dengan gaya yang kita berikan. Nah, pada posisi ini benda tepat akan bergerak. Lalu kemudian setelah itu gaya gesek statis tadi akan berubah menjadi gaya gesek kinetis karena sudah memasuki kinetic region. Dalam hal ini koefisiennya kita ganti dengan mu k. Selalu ingat, ya, bahwa mu statis selalu lebih besar dari kinetis seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi. Lalu manfaat gaya gesek kita coba tinjau. Yang pertama, membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Kamu barangkali pernah mengalami kejadian ini. Jadi kalau permukaan semua benda licin, ya, kita tidak bisa berjalan. Artinya tidak ada gaya gesek di sana. Lalu menghentikan benda yang sedang bergerak, misalnya sebuah mobil yang bergerak kemudian hendak dihentikan, maka saat pengereman itu roda mobil akan saling bergesekan dengan aspal atau jalan. Lalu yang ketiga adalah menahan benda agar tidak bergeser. Misalnya adalah kursi, ya. Kalau lantainya licin, maka gampang sekali bergeser. Ini berbahaya tentunya. Nah, banyak sekali contoh yang lain, Bapak hanya ambil 3 di sini. Lalu selain memiliki manfaat, gaya gesek juga memiliki kerugian. Yang pertama adalah menghambat gerak. Adanya gaya gesek itu memperlambat gerakan, ya. Lalu yang kedua adalah mengikis permukaan benda. Ini misalnya roda lama-kelamaan akan semakin habis permukaannya, sepatu juga begitu dan yang lain. Lalu yang ketiga adalah boros energi. Itu kalau licin bisa kamu bayangkan. Lalu upaya mengurangi gaya gesek adalah memasang roda. Ini tujuannya adalah untuk memperkecil permukaan yang bersentuhan. Lalu kemudian menghaluskan permukaan benda. Inilah kira-kira upaya mengurangi gaya gesek. Nah, contoh soal di sini, seorang ibu sedang berbelanja di pasar. Ibu tersebut hendak membeli tepung 80 kg, kemudian beras 100 kg, gula 50 kg, dan minyak 40 kg.
Untuk membawa belanja tersebut digunakan keranjang tarik yang masanya 10 kg. Keranjang ditarik dengan gaya 300 Newton pada bidang kasar dengan mu S-nya 0,2. Agar keranjang tersebut tepat akan bergerak, tentukan belanja yang harus dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, dengan adanya pertanyaan ini, maka bisa kita simpulkan bahwa dengan gaya 300 Newton itu tidak sanggup untuk menarik seluruh belanja tersebut. Sehingga akan ada belanja yang dipilih di sini. Baik, diketahui massa dari tepungnya 80 kg, massa dari berasnya 100 kg, gula 50 kg, dan minyaknya 40 kg, serta massa keranjangnya 10 kg. Lalu mu S-nya 0,2 dan gaya yang diberikan adalah 300 Newton. Ditanya belanja yang dimasukkan ke dalam keranjang agar tepat akan bergerak. Kita jawab, tepat akan bergerak, maka gaya gesek sama dengan gaya yang diberikan. Fs sama dengan F. Dengan Fs tadi adalah mu S dikali N. Dan N dalam hal ini adalah gaya berat dari keranjang dan belanja yang dimasukkan. Sehingga kalau kita mau gabungkan N sama dengan W dan kita coba gabungkan ke gayanya, mu S kali N sama dengan F. Dari sini kita akan hitung N. Tujuannya adalah nanti kita akan tentukan massanya dengan melihat gaya normalnya. Nah, N di sini adalah F per mu S sama dengan 300 dibagi 0,2, dapatlah kita 1500 Newton. Dengan demikian, maka massa total keranjang dan belanja kita sebut dengan MT adalah N dibagi G. Dalam hal ini tadi N sama dengan gaya berat totalnya, kan begitu? Maka ini adalah 1500 dibagi 10, dapatlah kita 150 kg. Inilah massa total yang bisa ditarik dengan gaya 300 Newton pada bidang kasar dengan koefisien 0,2. Jadi, dalam hal ini massa belanja yang harus dimasukkan adalah, kita coba hitung dan kurangkan massa keranjangnya. 150 dikurang massa keranjang 10, dapatlah kita 140 kg. Dengan demikian, maka belanja yang harus dimasukkan adalah beras 100 kg dan minyak 40 kg. Itu. Lalu yang C, kita akan coba bahas sedikit tentang penerapan hukum Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton yang menyatakan sigma F sama dengan 0 digunakan pada sistem kesetimbangan benda. Baik ini kesetimbangan translasi, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, maupun rotasi. Namun rotasi ini akan kita pelajari lebih jauh di kelas 11 IPA. Lalu, hukum 2 dan 3 Newton. Nah, digunakan untuk benda bergerak dengan percepatan konstan. Baik itu di bidang datar, bidang miring, maupun bidang vertikal. Ini adalah tinjauan kita pada pertemuan berikutnya. Namun dalam hal ini, karena banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan yang kaitan dengan penerapan hukum-hukum Newton ini, Bapak akan sederhanakan dulu langkah-langkah untuk menyelesaikan dan menerapkan hukum 2 dan 3 Newton. Ya. Adapun langkah-langkah penyelesaian dalam menerapkan hukum 2 dan 3 Newton dalam berbagai masalah di kehidupan, yang pertama ini adalah perlu kita identifikasi dan gambarkan semua gaya-gaya yang bekerja pada benda. Jadi kita lihat dulu semua gaya yang ada pada benda, kita identifikasi dan bila perlu kita gambarkan. Tujuannya nanti adalah untuk melihat arah, lalu mengidentifikasi semua gaya yang searah atau berlawanan arah berdasarkan hukum 3 Newton. Di sini bisa saja muncul reaksi akibat adanya gaya. Yang ketiga adalah menerapkan hukum 2 Newton dengan kita tuliskan sigma F sama dengan M dikali A. Semua gaya-gaya yang ada pada sistem tadi kita gabungkan, ya. Kalau bertanda positif kita tulis positif, negatif kita tulis negatif, lalu sama dengan M dikali A. Setelah ini maka kita menentukan besaran yang ditanya pada soal. Nah, inilah kira-kira langkah-langkah sederhana dalam penyelesaian dan penerapan hukum 1 dan 2 Newton di berbagai masalah kehidupan, ya. Untuk lebih lanjut kita akan bahas lebih jauh nanti pada pertemuan berikut, yakni penerapan hukum Newton pada bidang datar, vertikal maupun bidang miring. Untuk pertemuan ini barangkali sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.